Oke, gimana kabarnya semuanya? Masih sehat? Oke. Oke, pertama-tama kita berdoa bersama dahulu supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oke, berdoa dimulai. Oke, pertama-tama saya ucapkan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan kita di pertemuan pada hari ini. Oke. Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Tono. Oke. Doni. Nesa. Oke, hadir semuanya. Oke. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam. Oke. Di sini sudah pada tahu semua kan? Sudah Bapak share lewat grup masing-masing supaya untuk dibaca untuk pelajaran siang hari ini. Oke. Jadi Bapak ingin menjelaskan sedikit ya, mengingatkan kembali kepada kalian tentang pelajaran yang telah kalian baca di rumah. Jadi dinasti Umayyah, Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Jadi di sini tujuan kita mempelajari baca pelajaran hari ini yaitu untuk memahami proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Terus yang kedua, mengetahui siapa saja khalifah dinasti Bani Umayyah. Terus yang ketiga, mengetahui faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Terus yang keempat, mengetahui kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah. Terus yang kelima, mengetahui riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Terus yang keenam, menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz selama ia menjabat sebagai khalifah. Terus yang ketujuh, untuk mengetahui kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz kaitannya dengan sikap yang mencerminkan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja mengulas kembali ya, atau mengingatkan kembali sedikit. Yang pertama yaitu sejarah dinasti Umayyah. Jadi sejarah berdirinya Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam pada kala itu, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak tersebut mengangkat Hasan, putra tertua dari Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah yang sekarang menjadi Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Kan seperti yang minggu kemarin atau pertemuan kemarin Bapak jelaskan bahwa terjadi pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, di mana ada perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, yaitu istri Rasulullah, dan di mana dimenangkan oleh Muawiyah. Jadi pada waktu itu terjadi dua pertikaian tersebut dan Muawiyah lah yang menang atau yang
mengambil alih pendudukan Islam. Terus yang kedua yaitu langsung saja sistem pemerintahan Bani Umayyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sofyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya Muawiyah menjabat sebagai gubernur Suriah. Selama berkuasa di Suriah, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam perluasan batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi salah satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Oke, langsung saja. Khalifah Bani Umayyah. Jadi di sini kita akan di skip saja ya yang tadi, soalnya kan sudah pada dibaca semua, nanti kita diskusikan bareng bersama. Oke, yang ketiga yaitu Khalifah Bani Umayyah. Siapa saja sih Khalifah Bani Umayyah itu? Jadi yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sofyan, yaitu selama menjabat selama 41 sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi hingga 680 Masehi. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Syams bin Abdul Manaf, bisa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abi Sofyan. Ia lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abu Sofyan dan ibunya Hindun binti Utbah. Ia adalah sesosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi besar dan kulitnya putih. Ia pernah ikut perang Hunain dan ia adalah seorang juru tulis Al-Quran. Pada udah tahu semua kan? Udah pada baca? Oke. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah, yaitu pemerintahannya pada 60 hingga 64 Hijriah atau 680 hingga 683 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan. Ia dilahirkan tanggal 23 Juli 645 Masehi. Pada masa kekhalifahan ayahnya, beliau menjadi panglima yang cukup penting. Pada tahun 668, Khalifah Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah untuk melawan Kekaisaran Bizantium. Jadi ia merupakan sosok yang berharga, yang dimana ia menjadi panglima ayahnya dalam menaklukkan Kekaisaran Bizantium. Oke. Selanjutnya Muawiyah bin Yazid. Nama lengkapnya yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan. Ia adalah seorang pemuda yang tampan, disebut juga Abu Abdurrahman. Ada juga yang menyebutnya Abu Yazid bin Abu Laila dan Abu Laila. Beliau anak Yazid yang lemah dan sakit-sakitan. Di samping itu ia adalah seorang ahli kimia pada masa pemerintahan kakeknya Muawiyah bin Abu Sofyan. Jadi dia merupakan seorang kimiawan atau seorang yang meneladani ilmu kimia pada masa pemerintahan kakeknya. Terus selanjutnya Marwan bin Hakam. Nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ia merupakan khalifah keempat dari dinasti Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid wafat menurut silsilah, dan dia merupakan cucu dari Abdul As yang merupakan kakek dari Utsman bin Affan. Jadi dia merupakan seorang cucu yang juga merupakan kakek dari Utsman bin Affan, yaitu Abdul As, yaitu yang merupakan kakek dari Utsman bin Affan, berarti saudara jauh dari Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ia dilantik sebagai khalifah untuk menggantikan ayahnya yang mati pada tahun 685 Masehi. Selanjutnya nomor 6 yaitu Walid bin Abdul Malik yang menjabat pada 68 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 715 Masehi.
Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik yang menjabat pada tahun 96 hingga 99 Hijriah atau 715 hingga 717. Oke, maaf. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Asbul As yang merupakan sepupu khalifah sebelumnya. Sulaiman bin Abdul Malik. Selanjutnya Yazid bin Abdul Malik, yaitu menjabat 101 hingga 105 Hijriah. Selanjutnya ada Hasyam bin Abdul Malik, yaitu yang menjabat pada tahun 105 hingga 125 Hijriah. Selanjutnya ada Walid bin Yazid bin Abdul Malik, yang menjabat pada 125 hingga 120. Selanjutnya ada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, menjabat pada tahun 127 Hijriah. Selanjutnya ada Marwan bin Muhammad. Terakhir ya, Marwan bin Muhammad yang menjabat pada 127 hingga 133 Hijriah. Oke, faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Jadi pada waktu itu umat atau peradaban Islam itu sudah menampakkan tanda-tanda kemajuan, baik itu dalam segi pemerintah, politik maupun teknologi. Jadi mereka itu berkembang pesat hingga pada akhirnya terjadi kemunduran. Yaitu apa sih penyebabnya? Nah, ini di sini kita pelajari bersama ya. Jadi diantaranya terjadi penentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan yang Suriah, yaitu Himyariyah. Pertentangan di antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah. Terus ketidakpuasan sejumlah pemeluk non-Arab. Mereka merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan Mawali, suatu status yang menggambarkan minoritas dari penguasa menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Muawiyah. Jadi terjadi diskriminasi antara yang pendukung Muawiyah dengan pendukung kekhalifahan yang dulu, yang dimana pecahan dari Ali bin Abi Thalib. Oke. Terus lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Jadi terjadi kemunduran. Jadi tidak bisa terelakkan ya, suatu negara itu pasti akan terjadi suatu kemunduran. Terutama kalau pemerintahnya itu pemerintahan monarki atau kekhalifahan atau yang dipimpin oleh seseorang dengan menggunakan garis keturunan. Terus nomor 5, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Jadi terjadi konflik di sana ya. Oke, terus cukup sekian ya. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini ya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terjadi peningkatan atau mencapai puncaknya peradaban Islam dinasti Umayyah. Jadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini terjadi kesejahteraan penduduk, di mana mereka berlomba-lomba untuk menggali ilmu pengetahuan. Oke. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Syam bin Manaf. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, salah seorang gubernur. Ia seorang yang pemberani dan dermawan. Ia menikah dengan seorang wanita dari kaum Quraisy, keturunan Umar bin Khattab, bernama Asim binti Asim bin Umar bin Khattab.
Abdul Aziz merupakan seorang ulama yang saleh. Beliau adalah murid Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad. Terus ibunya Ummu Hashim Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab. Jadi bisa dikatakan keponakan apa ya? Menantu dari Umar bin Khattab. Ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar. Jadi beliau itu belajar dari Umar. Selanjutnya, pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah berdasarkan wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ketujuh dari dinasti Bani Umayyah. Nah, di sini ada pemerintahannya. Nah, di sini ada langsung kita lewati ya karena udah dibaca. Nah, dalam bidang agama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menerapkan beberapa kebijakan, antara lain menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Terus yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Jadi untuk menyatukan yang dulunya terpecah-pecah akibat konflik atau perang saudara. Oke. Terus yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Jadi menerapkan hukum-hukum yang sudah dikumpulkan. Terus yang ketiga, pembukuan hadis. Jadi hadis-hadisnya itu dikumpulkan, dijadikan satu supaya tidak tercecer dan hilang akibat pada masa itu kan terjadi hadisnya itu hanya dihafal, nggak ditulis. Jadi supaya untuk tidak hilang maka dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Terus pada bidang pengetahuan Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai beberapa menerapkan kebijakan, yaitu gerakan tarjamah, yaitu Khalifah mengarahkan cendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dari berbagai ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Syriani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh umat Islam. Jadi terjadi pembelajaran besar-besaran dari tidak hanya dari dalam tapi dari keluar. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seorang yang open minded, dia berpikiran terbuka. Jadi selama mendapatkan ilmu dari mana saja, itu yang penting ilmu itu semuanya itu bermanfaat. Oke. Terus pemindahan sekolah kedokteran. Jadi Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria atau Mesir, Khalifah ke Antokia dan Haran atau ke Turki. Program tersebut didukung dengan gerakan terjemah buku-buku kedokteran dari bahasa-bahasa asing. Oke. Pada bidang politik ya sudah dia menerapkan politik dengan adil, membentuk tim monitor, terus memecat pejabat yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi, menghapus kelas-kelas antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab, terus menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Terus bidang ekonomi, ia mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, terus memperbaiki tanah pertanian, irigasi, dan lain-lain. Pada bidang militer ya sudah diketahui sendiri, dia menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. Ia lebih menggunakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi jika rakyatnya itu hidup sejahtera, maka moneter atau perangnya itu dapat dapat terdukung dari masyarakat. Jadi sifat patriotisme terhadap negara itu dapat terdukung dengan baik. Jadi walaupun tanpa senjata apapun itu, selama seorang mempunyai jiwa patriotisme itu dalam mendukung negaranya itu, maka tidak akan pernah goyah negara tersebut. Pada bidang dakwah dan perluasan wilayah, beliau meluaskan wilayahnya, yaitu antara lain menerapkan kebijakan menghapuskan kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib. Jadi
kan dahulu itu Ali bin Abi Thalib itu dicela dikarenakan beliau itu banyak yang menganut Muawiyah, dan Ali bin Abi Thalib itu kalah dalam perang. Dia itu Ali bin Abi Thalib itu dianggap tidak mampu dalam urusan politik. Jadi pada waktu itu dalam pandangan para pengikut Muawiyah itu Ali bin Abi Thalib itu gagal sebagai seorang khalifah. Terus selanjutnya keadilan Umar bin Abdul Aziz, yaitu ia takut kepada Allah jelas. Ia bersikap wara, zuhud, tawadu, adil, sabar, dan sabar. Oke. Jadi kita pada orang-orang zaman sekarang atau pada masyarakat sekarang kita harus mencontoh Umar bin Abdul Aziz yang berpikiran terbuka dan mempunyai 6 sifat tersebut. Oke, sekian. Oke, kita akan membuka sebuah video tentang sejarah. Oke. Bentar. Nah, di sini ada video. Oke. Oke. Tadi ya sudah dianu videonya. Berhubung dengan waktu kita terbatas, jadi videonya cukup pendek saja. Dan nanti bila ada yang mau melihat videonya bisa japri Bapak atau bisa minta langsung ke sini. Oke, dari video tersebut kan walaupun sedikit tapi sudah dapat kita sedikit ada gambaran ya, dan didukung dengan bacaan kalian yang telah baca kemarin, maka kita akan mengadakan sesi diskusi ya. Oke. Kita akan membagi ke 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok menyediakan seorang moderator, seorang notulensi, seorang sekretaris, dan seorang yang menyampaikan hasil diskusi. Oke. Bapak beri waktu untuk berdiskusi ya. Ini dia pertanyaannya kan seputar sejarah Abdul Aziz. Jadi setiap kelompok menyiapkan satu pertanyaan terus dilempar ke kelompok lain supaya saling menjawab. Oke, silakan diputer. Oke, silakan didiskusikan bagaimana jawaban tersebut. Diskusikan sama anggota kelompoknya. Oke, sudah selesai. Oke, baiklah, silakan. Oke, selesai. Hasil diskusinya sudah selesai. Berhubungan waktunya sudah hampir mau habis, kita akhiri ya. Nah, untuk terakhir ini Bapak minta tolong untuk mengisi kuesioner tentang pribadi dan temannya. Ini bersifat pribadi ya, jangan saling mencontek. Oke. Sudah, tunggu kan? Oke, terima kasih. Untuk tugas pada hari ini yaitu seperti biasa membaca buku di rumah, serta ada tugas yaitu mencari hasil dari hasil dari dinasti Bani Umayyah, hasil dari sebagai hasil atau kontribusi Bani Umayyah dalam
kemajuan umat Islam. Itu kontribusinya apa aja dan tokohnya siapa. Itu oke. Silakan ya dicatat, minggu depan dikumpulkan. Oke. Baiklah. Karena berhubung waktunya sudah habis, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, oke, saya lupa untuk berdoa. Oke. Mari kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.